Namaku Rani, 26 tahun. Suamiku bernama Aris, 25 tahun. Suamiku adalah seorang supir truk. Alhamdulillah, semenjak kami menikah ekonomi kami lancar. Mas Aris adalah seorang yang bekerja keras. Setiap ada yang menyewa mobil, dia langsung sigap. Kami mempunyai rumah dan kendaraan pribadi. Akan tetapi kami belum mempunyai momongan. Aku berusaha sabar, berdoa setiap hari. Tapi dalam hatiku kadang ada rasa mengeluh. Karena aku selalu sendirian di rumah. Mas Aris jarang sekali pulang. 3 hari pergi, 1 hari di rumah. Itu pun pergi mancing. Hobi mancing itu tak bisa dikurangi. Sebagai istri, aku juga kadang butuh diperhatikan. Tak hanya dengan memberiku banyak uang tugas dia selesai. Tapi jika aku membahas hal itu, Mas Aris marah. Jadi aku tak berani lagi membahasnya. Kadang aku berpikir, apa aku tak semenarik itu di matanya? Ada sebuah kejadian yang membuat semua berubah. Saat itu Mas Aris pergi selama 4 hari. Sesampainya di rumah dia bilang, akan 2 hari full di rumah. Katanya ingin bermanjaan denganku. Mendengar itu aku merasa senang. Bagaimana tidak, dikasih banyak uang dan dimanja suami. Itu adalah rezeki para istri. Akan tetapi, tak lama dari janjinya, tiba-tiba handphonenya berdering. Dia mengangkat telepon, setelahnya dia bilang bahwa nanti sebelum duhur dia harus pergi lagi. Ada barang yang harus diantar ke Lampung. Mendengar itu, aku langsung merasa kecewa. Baru saja dia berjanji, tapi dia ingkari lagi. Setelah itu dia masuk kamar dan tidur. Tak lupa dia berpesan padaku untuk membangunkannya. Aku hanya mengiyakan ucapannya itu, karena seumpama aku komplain pun justru akan menjadi keributan di antara kami. Jam 11 pun aku membangunkannya, dia mandi dan berberas. Setelahnya dia pamitan. Aku pun merasa kesal dengan kejadian ini. Setelah duhur, terdengar suara pintu diketuk. Aku pun membukanya, ternyata itu Dika. Dika adalah tetangga dekat rumah, dia adalah teman Mas Aris. Mas Aris jika pergi mancing pasti berduaan dengan Dika. Dia sering sekali main ke sini. Aku pun dekat juga. Dia menanyakan di mana Mas Aris. Aku pun menjawabnya dengan sewot. Melihat ekspresiku, dia tertawa. Dia tahu aku selalu begitu. Ternyata tak hanya aku yang dibohongi Mas Aris, tapi Dika juga. Mas Aris janji ke Dika untuk mancing hari ini. Mendengar itu aku pun jati tertawa terbahak-bahak. Mbak, tapi kalau kopi ada kan? Tanya Dika. Dasar kamu, tiap kesini minta kopi mulu. Jawabku. Aku pun menyuruhnya masuk dan membuatkan dia kopi. Kita saling ngobrol, ngopi dan rokok bareng sambil bercanda. Dika itu belum menikah, aku dan Mas Aris selalu bercandain. Makanya Dik, buruan nikah, biar ada yang buatin kopi. Ucapku. Ini juga dah cari, tapi belum ada yang hilaf. Jawabnya. Kami pun bercanda tawa bersama. Emang, kamu cari yang kayak gimana sih? Nanti aku cariin. Tanyaku. Yang cantik, putih, dan mulus, kayak yang di depanku. Jawabnya. Bisa aja tukang gombal. Tapi kalau aku nggak mau yang kayak kamu. Ucapku sambil bercanda. Emang kenapa? Tanyanya. Hobinya mancing kayak Mas Aris. Ujungnya aku dianggurin mulu. Jawabku sambil curhat. Ya enggak lah. Kalau aku dapat istri kayak kamu, aku malas mancing. Yang ada malas keluar kamar, jawabnya. Prit, gayamu kayak kuat aja. Paling bentar juga udah tidur. Ujarku. Anak aja. Kalau lawannya kayak kamu, pasti ampe ampun-ampun. Jawabnya sambil meledekku. Yakin? Gak kamu yang kewalahan, balas ledekanku. Oke gini, kalau aku kalah, aku kasih motor baru. Tantangnya. Anak di kamu dong, jawabku. Obrolan kami makin gak karuan kesana kemari. Ah bilang aja gak berani, takut jejeritan ya. Ampun, udah, ucapnya sambil meledekku. Aku pun merasa kesal, terpancing dengan ucapannya. Gak mungkin lah, ucapku kesel. Buktikanlah. Takut ya, ledeknya lagi. Aku yang kesal menerima tantangannya. Ayo kita buktikan. Pasti aku dapat motor baru. Ucapku kesal. Aku pun bangkit dari dudukku dan berjalan menuju kamar.
Dia pun mengikutinya. Di situ aku memulainya. Aku mulai berkreativitas berkreasi di kamar. Aku berusaha menunjukkan semua keahlianku berkreativitas. Aku yang sudah lama tidak menyalurkan kreativitasku. Begitu bersemangat, walaupun keringat membasahi semua badanku. Aku terus berkreasi kreativitas tanpa batas. Sudah 3 jam lamanya aku berkreativitas, tapi belum ada kata menyerah. Akhirnya aku menyerah. Tenagaku sudah terkuras habis. Aku pikir dia akan menertawakanku karena kegagalanku, tapi justru dia mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku pun tersipu malu, tapi aku heran, kenapa dia sekuat itu? Aku pun kembali ke ruang tamu, dan dia mengikutiku. Aku malu karena telah meremehkannya. Di situ dia kembali meledekku. Akhirnya aku tak jati kehilangan motor baru, ucapnya sambil tersenyum. Aku pun hanya ikut tertawa sambil mencubitinya. Tapi kamu luar biasa sih, ucapnya lagi. Cantik, putih, mulus, pintar berkreasi juga. Wanita idaman banget, ucapnya memujiku. Aku ada sesuatu untukmu, ucapnya kepadaku sambil memainkan handphonenya. Aku pun memperhatikannya sambil berharap apa yang dia kasih. Ternyata dia mentransfer uang kepadaku sebanyak 3 juta. Buat beli baju sama makeup ya, biar makin cantik, ucapnya. Aku pun senyum-senyum dan berterima kasih kepadanya. Jangan terima kasih doang dong, ujarnya. Terus minta apa? Jawabku. Aku belum menyelesaikan kreativitasku. Sedikit lagi ya, ujarnya. Aku pun menggeleng-geleng kepalaku sambil berucap capat. Tapi dia tetap meneruskan kegiatan kreativitas berkreasinya lagi. Dia berkreasi di ruang tamuku. Dia makin semangat berkreativitas dengan banyak gaya dan posisi. Dia mencoba mencapai puncak kreasinya. Terus dia semangat berkreativitas. Meski meminta ampun pun percuma, dia keasikan dalam berkreasi, sampai dia menyelesaikan kreativitasnya. Setelah selesai dia berpamitan pulang dengan penuh senyum. Aku tak menghantarkan dia sampai pintu, karena aku capek, dan hanya bersandar di sofa ruang tamu. Sebelum pergi dia pun bilang, "Besok aku kesini lagi ya sayangku," ucapnya sambil tersenyum. Dan kejadian itu sering terulang. Mas Aris terus sibuk dengan pekerjaan dan hobinya. Aku pun tak mempermasalahkan itu. Aku tak pernah mengeluh lagi. Mas Aris senang karena aku begitu memahaminya, mengizinkan dia dengan hobinya, dan aku tak pernah lagi menuntutnya. Rumah tangga kami menjadi harmonis. Selesai. Kisah ini diceritakan langsung oleh narasumber. Ini adalah kisah kehidupan yang dia alami. Semua nama tokoh di cerita ini telah disamarkan. Jika ada kesamaan nama dan kejadian itu hanya kebetulan. Kami tak tahu cerita ini nyata atau karangan narasumber. Anggap cerita ini sebuah hiburan semata.